Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Saputra dari kelompok 11 menjadi juru bicara pada materi pengaruh motivasi siswa dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok dari kelompok 11 ini yaitu yang pertama ada Muhammad Karismanur, kemudian ada Muhammad Rizky Nasrullah, Nur Hafizah Setia Inami, Nur Afifah, dan Nur Habibah, serta saya sendiri sebagai juru bicara yaitu Muhammad Hadi Saputra. Silakan di next. Ya, yang pertama di sini adalah motivasi belajar pengertiannya. Adapun motivasi belajar ini secara harfiah atau secara bahasa itu berasal dari kata motif. Motif ini artinya alasan seseorang melakukan sesuatu. Jadi alasan atau dasar seseorang melakukan sesuatu yaitu motif. Motif ini ada yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu ini. Kemudian di sini kan motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu adalah suatu dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dan dalam hal ini karena kaitannya dengan pembelajaran, maka tujuan tersebut adalah untuk belajar. Dorongan seseorang untuk melakukan proses pembelajaran atau mendapat ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah fungsi motivasi dalam pembelajaran. Fungsi motivasi pembelajaran ini kita ibaratkan sebagai suatu mobil yang memiliki mesin. Nah, mesin di sini kan kita ibaratkan sebagai motivasi belajar. Jadi semakin besar suatu mesin itu kan mesinnya semakin besar, maka laju kendaraan itu akan semakin cepat. Nah, seperti itu juga motivasi ini dalam diri seseorang. Jika motivasinya besar, maka tindakan seseorang tersebut akan sesuai dengan motivasinya. Tujuan fungsi motivasi ini yang pertama yaitu untuk mendorong siswa untuk beraktivitas. Maksudnya motivasi di sini adalah untuk menyebabkan timbulnya perilaku seseorang. Jadi motivasi itu menyebabkan seseorang bisa berbuat sesuatu. Karena ia memiliki motivasi, tentu pekerjaan yang sebesar apapun akan mudah dilakukannya. Karena ia memiliki motivasi atau dorongan untuk melakukan perbuatan atau tindakan. Yang kedua, sebagai pengarah, maksudnya motivasi ini mengarahkan seseorang mencapai tujuan yang diinginkannya. Misalnya keinginan seseorang adalah untuk mencapai nilai yang baik dalam pembelajaran. Siswa misalnya, siswa ingin mendapatkan nilai. Tentu motivasinya ada, yaitu untuk mendapatkan nilai tersebut. Sehingga ia akan giat dan tekun dalam belajar untuk mencapai tujuannya tersebut. Selain itu, fungsi dari motivasi yang ketiga yaitu adalah sebagai penggerak. Maksudnya penggerak ini laju besar atau tidaknya keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh motivasinya. Sehingga jika motivasinya besar, maka tindakan yang dilakukannya itu tentu akan lebih kuat dibandingkan tindakan yang sedikit itu karena motivasinya yang rendah. Lanjut. Di sini adalah jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi di sini ada dua. Yang pertama ada intrinsik dan ekstrinsik yang dikemukakan oleh Sardiman AM. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam. Karena apa? Suatu dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan atau sesuatu. Motif-motif ini tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar karena timbulnya dari dalam diri pribadi atau individu. Misalnya saja dorongan intrinsik, motivasi intrinsik ini contohnya seperti perasaan senang terhadap suatu mata pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika. Karena apa? Karena ia menganggap matematika itu pelajaran yang menyenangkan misalnya. Tentu motivasinya itu karena ia merasa senang di dalam pembelajaran tersebut, ia akan giat dan tekun dalam belajarnya. Kemudian
motivasi ekstrinsik. Maksudnya kebalikan dari motivasi intrinsik tadi, yaitu motivasi atau dorongan yang berasal dari luar. Nah, motivasi intrinsik ini biasanya diberikan oleh guru, kemudian keluarga, ataupun teman sebaya. Tujuan dari motivasi ekstrinsik ini adalah untuk menumbuhkan atau memunculkan minat seseorang agar lebih rajin untuk melakukan pekerjaannya. Sebaiknya motivasi ekstrinsik ini dilakukan oleh guru karena guru adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk perkembangan pribadi peserta didik. Kemudian lanjut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang di dalam dalam menumbuhkan motivasi seseorang. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang itu. Yang pertama ada cita-cita, kemudian ada kemampuan. Kenapa cita-cita termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Karena cita-cita misalnya seseorang ingin menjadi pedagang. Nah, misalnya karena cita-citanya ingin menjadi pedagang, tentu motivasinya adalah untuk bisa berjualan. Kemudian misalnya anak ingin mendapatkan nilai yang baik cita-citanya. Tentu ia akan termotivasi atau memiliki dorongan untuk belajar dengan rajin untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kemampuan siswa. Kemampuan siswa di sini misalnya karena ia memiliki kemampuan tertentu, maka ia memiliki dorongan untuk lebih mengembangkan kemampuannya tersebut. Misalnya si anak suka membaca, ia bisa membaca. Tentu karena ia memiliki suatu kemampuan yang lebih dibandingkan teman-temannya misalnya, maka ia termotivasi ingin terus mengasah kemampuan membacanya tersebut. Nah, itu motivasinya. Motivasinya adalah untuk mengembangkan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, kondisi siswa. Maksudnya kondisi siswa di sini adalah kondisi fisik dan non-fisik atau batin atau rohaninya. Kondisi fisik yang berupa fisik misalnya siswa sedang sakit, kemudian siswanya lapar, itu kan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Karena apa? Lapar dan sakit itu kan merupakan suatu hal yang menghambat suatu proses pembelajaran dan itu berhubungan dengan motivasinya. Karena ia merasa sakit, misalnya sakit kepala, tentu ia tidak akan fokus dalam belajarnya. Motivasinya pun akan rendah. Kemudian misalnya dalam hal batin, itu misalnya siswa sedang merasa sedih karena misalnya bertengkar dengan orang tua atau habis dibully oleh teman-temannya, maka kan motivasi belajarnya itu akan turun atau rendah. Kemudian kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan siswa di sini misalnya lingkungan sekitarnya seperti lingkungan keluarga, kemudian pergaulan teman sebaya, ataupun lingkungan masyarakat. Tentu hal itu kan tidak akan terlepas dari pribadi siswa, karena itu di sekitar siswa. Nah, lingkungan-lingkungan yang di sekitar siswa ini juga mempengaruhi terhadap motivasi belajarnya. Misalnya dalam lingkungan keluarga, siswanya misalnya dimarahi oleh orang tuanya karena tidak mengerjakan tugas. Nah, karena dimarahi terus-menerus, kondisi psikis atau mental siswa kan akan mengalami kendala atau gangguan. Tentu yang nantinya akan mempengaruhi motivasi belajarnya karena ia merasa sedih karena bertengkar dengan orang tuanya, maka motivasi belajarnya tidak akan terganggu atau rendah. Kemudian yang kelima ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Maksudnya di sini kan unsur-unsur dinamis adalah unsur yang berubah-ubah. Maksudnya di sini adalah untuk siswa memiliki ingatan atau
perasaan itu kan akan berubah-ubah seiring dengan keadaan sekitarnya. Misalnya kondisi lingkungan alam, kemudian lingkungan budayanya, misalnya tentang seperti surat kabar, kemudian koran, itu kan seiring perkembangan zaman akan berubah-ubah, dan hal itu akan mengubah pola pikir siswa dan yang nantinya akan berdampak kepada motivasi belajarnya. Kemudian yang keenam ada upaya guru dalam mengelola kelas. Misalnya kelasnya bagus, maksudnya bagus di sini adalah proses pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung itu siswa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, maka siswa akan termotivasi. Akan tetapi jika guru dalam mengelola kelas itu tidak maksimal atau kurang menyenangkan pembelajarannya itu, maka siswa akan tidak termotivasi. Lanjut. Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini adalah kami menyajikan upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu adalah untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Karena apa? Karena kita sebagai guru itu harus menjelaskan tujuan yang ingin dicapai apa, kemudian dampak bagi siswa apa, hasil yang akan didapatkannya apa. Jika kita tidak menyampaikan manfaat yang akan didapat siswa, maka siswa tidak akan tahu pembelajaran tersebut untuk apa, dan tentunya motivasi belajarnya untuk apa kita belajar itu tidak ada manfaatnya juga. Nah, kalau dia berpikiran bahwa belajar itu adalah tujuannya untuk kebaikan dirinya di masa mendatang, maka siswa akan termotivasi. Jadi kita sebagai guru harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan minat siswa. Tanpa adanya minat siswa, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Minat siswa ini kan berhubungan erat dengan motivasinya atau dorongan dalam belajar. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan minat siswa, yang pertama adalah menghubungkan pembelajaran yang akan kita sampaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kita belajar tentang matematika, hitung-hitung, misalnya tentang perkalian atau penjumlahan. Tentu kan kebutuhannya sehari-hari kan adalah misalnya belanja di warung. Tidak mungkin kita tidak bisa berhitung. Kita harus bisa berhitung. Misalnya uangnya kurang atau lebih. Nah, kalau kita jelaskan bahwa matematika itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita hubungkan antara pembelajaran yang akan kita capai dengan kebutuhan siswa di kehidupannya sehari-hari. Atau yang kata lainnya, istilah dalam RPP itu apersepsi. Yang kedua adalah menyesuaikan antara materi yang akan kita ajarkan itu dengan kebutuhan atau kemampuan dan tingkat pengetahuan siswa. Jadi kita sesuaikan dengan materinya. Kalau materinya tidak sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemikiran siswa, maka pembelajaran tersebut akan terkesan tidak bermakna. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tingkat perkembangan atau intelektualnya. Yang ketiga adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Jadi kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar dengan cara misalnya menggunakan model dan strategi yang bervariasi. Tidak yang itu-itu saja. Modelnya tidak hanya ceramah saja, akan tetapi bermacam-macam. Kadang-kadang diskusi, kadang tanya jawab, kadang role playing atau bermain peran, atau wawancara ke daerah sekitar. Nah, itu. Jadi tidak hanya pembelajaran tersebut di dalam kelas saja. Yang keempat itu berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan yang didapatkan siswa. Jadi siswa misalnya menjawab pertanyaan, kita harus memberikan pujian atau penguatan positif. Atau kadang-kadang kalau kita bisa memberikan penghargaan, misalnya memberikan permen kah atau pulpen,
ataupun benda-benda lain yang bermanfaat bagi siswa. Jangan sampai kita sebagai guru itu tidak memberikan apresiasi terhadap keberhasilan siswa. Misalnya siswanya dapat menjawab pertanyaan pada saat lomba misalnya. Kita tidak memberikan selamat atau apresiasi, maka itu tidak boleh lah. Kalau bisa kita sebagai guru itu harus memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa dengan wajar. Kemudian yang kelima adalah berikan penilaian. Maksudnya di sini setiap hasil pembelajaran itu harus diberikan penilaian kepada siswa. Jadi kita menilai siswa itu di dalam proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Itu di luar proses pembelajaran itu kita harus bisa berkomunikasi dengan pihak orang tua. Bagaimana perkembangan siswa? Kalau yang siswanya masih motivasinya rendah, maka seperti apa solusinya? Kemudian yang keenam, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kita bisa memberikan komentar terhadap pekerjaan siswa. Ini kaitannya dengan penilaian tadi. Setelah kita nilai, misalnya hasil belajarnya masih rendah atau di bawah standar, maka kita berikan komentar, ini sebaiknya Ananda memperbaiki nilainya. Karena apa? Karena ini akan berdampak pada hasil prestasi Ananda. Jadi Ananda harus belajar dengan giat. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah menciptakan persaingan dan kerjasama. Ini guru harus menciptakan persaingan dan kerjasama antar siswa. Persaingannya persaingan yang positif. Jadi supaya siswa itu saling giat dalam belajar untuk memperoleh misalnya keberhasilan dalam belajar. Jadi sama-sama bersaing untuk menjadi yang terbaik. Akan tetapi persaingan tersebut harus persaingan yang positif. Lanjut. Di sini yang ke-6 itu adalah indikator motivasi belajar siswa. Indikator motivasi belajar ini sebenarnya adalah untuk melihat apakah siswa tersebut memiliki motivasi atau tidak. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk berprestasi. Jadi karena adanya motivasi tadi, ada motivasi atau dorongan tadi, sehingga muncullah hasrat keinginan untuk berprestasi. Jadi seseorang itu giat dalam belajarnya, rajin mengerjakan tugas karena apa? Karena ada hasrat untuk berprestasi. Misalnya ingin mendapatkan nilai yang baik, ingin menjadi teladan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan untuk belajar. Misalnya dorongan ini misalnya seperti siswa belajar karena ia ingin menghindari kegagalan. Menghindari kegagalan karena apa? Kegagalan tersebut mungkin bagi siswa itu akan berdampak bagi dirinya sendiri. Misalnya ia akan dimarahi oleh orang tuanya dan bisa juga dibully oleh teman-temannya karena ia merasa dampak dari kegagalan dalam mengerjakan tugas. Misalnya ia tidak mengerjakan tugas, ia akan dibully oleh teman-temannya sebagai anak yang kurang pintar. Maka karena ia takut dengan hal seperti itu, otomatis dia akan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga ada harapan dan cita-cita untuk masa depan. Di sini misalnya seorang siswa ingin menjadi seorang yang cerdas di dalam ruang kelasnya atau ingin menjadi seseorang yang pintar dan teladan dalam ruang kelasnya. Dan ia menganggap hal tersebut akan berdampak kepada masa depannya. Jika ia tidak menjadi juara kelas, dia tidak akan bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Yang keempat, ada keinginan untuk mendapat penghargaan dan penghormatan diri. Nah, misalnya sebab seseorang itu ingin memperoleh penguatan positif dari seorang guru, misalnya ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian dari guru,
karena ia ingin mendapatkan penghargaan, penghormatan diri, ingin diakui, intinya ingin diakui sebagai seorang siswa yang pintar, maka seseorang itu akan termotivasi dalam melakukan pembelajaran atau belajar. Yang kelima itu adalah adanya kegiatan yang menarik dalam proses pembelajaran. Nah, jadi seseorang yang termotivasi dalam belajar atau motivasinya tinggi dalam belajar, maka proses pembelajaran tersebut akan berlangsung secara menarik. Karena apa? Siswanya antusias dan aktif dalam belajar. Jika siswa tersebut tidak memiliki motivasi yang kuat, maka proses pembelajaran tersebut terkesan akan membosankan. Karena apa? Siswanya kurang aktif, tidak akan ada tanya jawab. Karena apa? Siswanya kurang aktif. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Jadi hampir sama seperti yang kelima tadi, adanya lingkungan belajar yang kondusif ini maksudnya adalah terciptanya suatu proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak gaduh, kondusif, tentram, damai. Nah, seperti itu. Karena apa tadi? Karena siswanya aktif semua, tidak ada yang diam. Ya, lanjut. Yang terakhir di sini ada aspek-aspek atau ciri-ciri yang menunjukkan adanya motivasi pada diri seseorang. Yang pertama itu adalah tekun menghadapi tugas, kemudian ada ulet menghadapi kesulitan, atau tidak mudah putus asa. Kemudian ada menunjukkan minat dan ketajaman perhatian terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat ada lebih senang bekerja mandiri. Jadi orang yang termotivasi itu akan lebih senang untuk bekerja secara individu. Karena apa? Karena ia ingin mendapatkan keberhasilan itu secara individu juga. Mendapatkan penghargaan misalnya. Kemudian yang kelima adalah cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin. Ya, karena ia suka hal yang berbeda, orang yang termotivasi ini suka akan tantangan, suka akan perubahan. Yang keenam itu adalah dapat mempertahankan pendapatnya apabila sudah yakin akan sesuatu. Ya, karena ia termotivasi, ia misalnya motivasinya dalam hal belajar. Nah, tentu kan misalnya dalam hal belajar menjawab pertanyaan dari guru. Tentu orang yang termotivasi akan mempertahankan pendapatnya apabila sudah yakin akan sesuatu. Nah, yang ketujuh ada tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu. Nah, ini kaitannya dengan yang sebelumnya, yaitu mempertahankan pendapatnya tadi. Jadi, ia tidak mudah untuk melepaskan hal atau sesuatu yang diyakininya itu. Kemudian yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih.